Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah, NIM 7101418302 dari Rombel PAPA 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan seputar guru abad 21. Pada abad 21 ini sering juga disebut dengan era zaman now atau era modern. Nah, siapa sih guru zaman now itu? Kemudian seperti apa karakteristik mereka? Kompetensi apa yang harus mereka miliki pada era abad 21 ini? Nah, memasuki abad 21, industri sudah berevolusi menuju era 4.0. Era ini di mana ekonomi digital, AI, dan big data, kemudian ada robotika menjadi elemen utamanya. Bisa juga disebut dengan pada era sekarang ini untuk tenaga manusia sudah banyak digantikan oleh robot-robot karena adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dan modern. Guru abad 21 ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kita akan membahas tentang siapa sih guru zaman now, kemudian atau sering juga siapa sih guru pada abad 21 ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan siapa sih guru tersebut. Nah, guru zaman now atau guru zaman abad 21 adalah seorang guru yang siap dengan berbagai tuntutan pendidikan 4.0. Guru harus aktif mengembangkan kompetensi untuk mengoptimalkan perannya. Nah, pihak sekolah dalam hal ini juga harus turut mendukung atau dalam program peningkatan kompetensi guru. Jadi seorang guru juga harus didukung oleh sekolahnya. Untuk memiliki karakteristik dan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21, para guru harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu dari pihak sekolah. Pihak sekolah harus bisa memfasilitasi para guru supaya bisa meningkatkan kompetensinya. Sekolah perlu mengalokasikan anggaran untuk proyek peningkatan kompetensi guru. Nah, berkaitan dengan kebutuhan tersebut, hadir dengan solusi yaitu saat sekolah menumbuhkan sejumlah anggaran yang besar, bisa juga mereka meningkatkan atau memberikan fasilitas yaitu dengan mengadakan pelatihan bagi guru untuk lebih meningkatkan skill atau kemampuan serta kompetensinya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan modern ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik guru abad 21. Nah, jadi bagaimana seharusnya guru zaman now menyikapi perkembangan zaman ini. Peran guru tentu saja harus melakukan penyesuaian diri. Setidaknya mereka harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada 6 karakteristik guru pada abad 21 ini. Yang pertama yaitu ada adaptif. Jadi, seorang guru abad 21 harus bisa beradaptasi dengan segala perkembangan dan perubahan yang terjadi. Jadi, seorang guru abad 21 ini harus mengikuti perkembangan, menyesuaikan diri dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan modern. Sebagai contoh yaitu adanya smartboard yang hadir menggantikan papan tulis, kemudian ada tablet yang hadir menggantikan buku, dan ada video conference yang dijadikan sebagai proses pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti pembelajaran tatap muka secara langsung. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu lifelong learner. Bukan hanya peserta didik atau siswa yang dituntut untuk menjadi lifelong learner, guru juga. Nah, guru abad 21 akan terus mengikuti tren pendidikan dan perkembangan teknologi terupdate. Mengacu pada hal tersebut, mereka akan menyesuaikan
rencana pembelajarannya. Rencana dan metode pembelajaran yang akan diupdate sesuai dengan perkembangan terkini. Jadi seorang guru pada abad 21 ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka harus menyampaikan materi kepada peserta didik atau siswa dengan metode-metode yang berbagai macam. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu melek teknologi. Pembelajaran di abad 21 akan banyak memanfaatkan berbagai macam teknologi terbaru, terutama ICT. Maka dari itu, salah satu profil guru abad 21 yang cukup penting adalah melek teknologi. Mereka harus bisa menguasai teknis penggunaan sejumlah teknologi dan bisa menerapkannya untuk membantu pelajaran. Sebagai contoh pada zaman sekarang ini, yaitu seorang guru bisa mengajarkan atau melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom maupun Google Meet dan aplikasi lainnya. Nah, jadi seorang guru juga harus memiliki skill atau kemampuan mereka. Mereka juga pandai atau bisa mengasah kemampuan atau melakukan pelatihan. Mereka juga harus lebih berlatih untuk lebih maju. Tidak hanya siswa saja yang harus berlatih, tapi guru juga harus mengikuti pelatihan untuk menyesuaikan dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi. Karakteristik yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang guru abad 21 yaitu paham cara berkolaborasi. Nah, salah satu profil guru abad 21 yaitu mampu bekerja secara kolaboratif dan bisa membimbing siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Nah, kolaborasi adalah salah satu keterampilan yang cukup penting pada era ini. Keterampilan ini bisa meningkatkan efektivitas suatu kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran. Jadi, dalam proses pembelajaran, seorang tenaga pendidik atau guru harus bisa mengkolaborasikan antara bagaimana dalam penyampaian materi, kemudian dikolaborasikan dengan ada sedikit games yang bisa mengubah siswa agar tidak jenuh atau bosan dengan materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya, karakteristik yang kelima yaitu berpikir ke depan. Jadi, salah satu peran guru dalam pembelajaran abad 21 adalah sebagai mentor peserta didik. Tugas mereka tidak sekedar menyampaikan pelajaran saja, akan tetapi juga mengarahkan bagaimana siswa ke depannya. Maka dari itu, guru abad 21 harus memiliki visi, bisa memandang ke masa depan. Dengan demikian, mereka bisa mengarahkan siswa atau peserta didik ke arah yang tepat ke depannya. Dengan kata lain, seorang guru harus bisa memotivasi para peserta didiknya atau siswa untuk lebih giat belajar agar mereka bisa mencapai cita-cita atau tujuan mereka. Jadi, dengan adanya motivasi-motivasi yang diberikan oleh tenaga pendidik atau guru, siswa akan menjadi lebih semangat dan gigih dalam belajar. Nah, di sini peran guru sangat penting dalam memajukan siswa. Sebagai contoh lain yaitu guru bisa menyadari potensi siswanya atau peserta didik, kemudian mengarahkan masa depan mereka menuju peluang karir yang sesuai. Sebagai contoh yaitu apabila siswa dalam sekolah, di sini dalam kutip SMA, guru tersebut atau peserta didik tersebut menguasai tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, nantinya seorang guru bisa menyarankan kepada peserta didik tersebut untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengambil jurusan. Nah, jurusan sesuai dengan
kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik tersebut, yaitu mata pelajaran IPA. Jadi peserta didik tersebut bisa mengambil jurusan atau prodi dalam studinya yaitu IPA. Kemudian untuk sekolah SMK biasanya kan dituntut untuk bekerja. Nah, nanti seorang guru di SMK bisa memberikan arahan atau bimbingan kepada peserta didiknya untuk memberikan saran atau masukan bahwa kamu itu mempunyai potensi di bidang ini, jadi kamu harus melanjutkan studi atau kuliah, ataupun kamu bisa langsung bekerja dengan dengan jurusan. Kalau melanjutkan studi harus bisa mengambil jurusan yang sesuai dengan potensinya agar pekerjaan yang dia inginkan atau yang dia duduki bisa sesuai dengan potensinya. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu sebagai advokat. Jadi di sini guru juga harus bisa sebagai advokat. Seorang guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, akan tetapi guru juga berperan sebagai seorang advokat. Advokat untuk profesi mereka dan siswa atau peserta didik yang mereka didik atau mereka berikan ilmu atau pembelajaran. Nah, guru harus kritis terhadap berbagai kebijakan di sektor pendidikan, memperhatikan berbagai isu yang berkembang dan siap mengambil sikap untuk kepentingan profesi. Nah, guru juga harus bisa mengadvokasi siswa. Saat ini ruang kelas begitu penuh dengan masalah yang kompleks. Ada banyak anak yang mengalami mental breakdown. Nah, anak-anak yang mengalami mental breakdown ini biasanya terjadi karena mereka itu minder dengan anak-anak atau teman mereka yang lain yang lebih memiliki kemampuan berpikir yang lebih dibandingkan anak tersebut. Jadi anak tersebut memiliki mental yang turun atau kurang. Jadi sebagai seorang guru harus bisa memotivasi anak tersebut untuk bisa memberikan motivasi. Contohnya yaitu kamu harus semangat, kamu pasti bisa untuk seperti mereka. Jadi peserta didik tersebut atau siswa tersebut mentalnya tidak breakdown terus-terusan seperti itu. Jadi mereka bisa lebih semangat dan bisa mengejar peserta didik yang lain atau temannya. Nah, dengan demikian guru juga sebagai advokat seperti itu contohnya. Selain itu, anak-anak tersebut juga butuh seorang yang bisa mendengar yang baik, penjaga, pemberi nasihat, dan juga pemberi dorongan saat mereka mengalami masalah maupun terpuruk. Jadi seorang guru juga harus bisa memahami karakteristik masing-masing peserta didik yang mereka ampu. Seumpama peserta didik tersebut kan sedang ada masalah atau terpuruk atau karena nilainya turun mungkin. Jadi seorang guru atau tenaga pendidik bisa mendekati atau melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut, kemudian menanyakan kenapa kok kamu nilainya seperti ini, kenapa kamu mengalami perubahan dalam belajarmu, apakah ada masalah. Jadi seorang guru bisa menasihati, kemudian seorang guru itu juga sebagai motivator atau seorang pendengar, kemudian pemberi nasihat atau saran kepada peserta didiknya. Selain itu, guru juga harus bisa jadi teladan bagi siswa-siswanya, yaitu guru harus memberikan contoh yang baik. Selain itu, seorang guru yang memiliki potensi atau kemampuan berpikir yang luas akan membuka pikiran bagi peserta didik bahwa mereka saya harus bisa menjadi guru tersebut. Guru tersebut sebagai contoh atau motivasi untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, karakteristik seperti yang sudah saya jelaskan tersebut serta merta dimiliki oleh seorang guru. Karakteristik tersebut dimiliki berkat sejumlah usaha dan dedikasi para guru atau tenaga pendidik. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.